pasti di koko. Oke, balik lagi Sobat Opionaizer bersama saya Sastra Silalahi, Marco Solen di Kebun Raya di Kebun Raya Bogor. Nah, jauh ya. Oke, jadi di sini kalau teman-teman udah ngeliat nih kenapa ada 3 orang. Waduh. Kaget nggak sih kalian? Enggak ya? Enggak apa-apa lah. Jadi kita ini memang dari kemarin tuh ya kok ya. Bener. Pengen kali gitu kayak, maksudnya kan aku udah tahu cerita kau nih, kau juga tahu cerita aku. Cuman sebagai kan perantau nih. Iya. Cerita kita kan kayak udahlah, maksudnya udah tahu sama-sama tahu. Nah, cuman kita pengen tahu juga nih, pengen kepo sama cerita-cerita kawan-kawan Batak yang ada juga di Jakarta ini. Sesama perantau. Semua perantau, karena juga bukan cuma Pak Luhut dan Muhammad Paris yang Batak merantau di sini. Mereka merantau udah lama, Bos. Udah lama ya. Beda sama Tapi kita. Batak nggak? Benar. Batak iya sih. Nah, gitu. Sama kita juga nggak punya kontak personnya sih. Kalau ada juga boleh lah. Ngapain? Opung, tolong Pung, datang Pung. Jadi buat teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu. Kami undang langsung dari Alfamidi. Waduh, kenapa? Kan tadi di pinggir, bukannya? Di pinggir Alfamidi tuh yang gini-gini. Oh iya, kucing hoki maksudnya. Ah itu, Okay. yes. Manusia. Iya, oke. Nah ini kita kedatangan. Kenalin Kak, namanya Kak? Iya bang. Kenapa? Iya. Itu kenapa? Nggak ada apa-apain, kok tanganku masih di sini dua-dua. Masuk angin apa cemana? Boleh kenalin namanya siapa? Depan kamera gimana? Oh, depan kamera takut. Depan kamera takut. Depan Iya. Satpol PP berani ya. Berani, anggar jago. Anggar jago ya kan? Iya dong. Oke. Dengan Iya. Kakak? Mutiara Ripka Gracia Burumanik. Wih, Panjang kali namanya, Bos. Burumanik. Bapak nggak capek tuh pas UN. Anjir. Mutiara Ripka Gracia Burumanik. Burumanik. Asli Manik itu dari mana sih? Kalau asal usul aku kurang Tahu. sih. Cuman kalau asli tinggal kecil di mana? Di Medan. Oh, di Medan. Iya. Udah anak kota ya. Iya, Kok nggak dari pernah lahir aku ketemu di Medan. kita di Medan? Iya, enggak semuanya Iya. harus ketemu samamu sih. Iya, ya. kan banyak orang Banyak ya. lagi. Mana tahu. Oh, di Medan. Iya. Medannya di mana? Medannya aku di Padang Bulan. Medannya di Padang Bulan. Dekat lah ada sama kita. Dekat. Gimana? Simalingkar Padang Bulan. Padang Bulannya di mana? Di Pasar 6. Pasar 6. Hah, Pasar 6 lagi. Pasar 6. Kan dekat itu. Naik angkot 104 ya? Isa. Banyak, nggak cuma banyak. 104, ada 43. 61, ada 43. Nah, biar tahu gitu. 54 dari Simalingkar B banyak. Betul. Enggak dong, itu kan B ke... Kan aku bilang Simalingkar B toh. iya. Oke. Ya, boleh ya? Siap. Iya, Oke. toh. Nah, jadi di Medan ya? Iya. Di Medan. Berarti dari kecil di sana. SD sampai kuliah di sana. Medan. Oke. Kuliah di jurusannya apa? Jurusannya aku manajemen ekonomi. Ekonomi manajemen. Iya. Oke. Betul. Berarti siapanya Eko Patrio? Apa? Keren ekonomi manajemen ini. Keren. Karena aku kan juga lulusan ekonomi manajemen. Enggak terlalu sih biasa. Puluhan ribu orang yang lain juga bilang gitu. Iya. Nah, aku kan biar nyama-nyamain. Kau Nyama-nyamain. kenapa nggak bisa bantu serempet-serempet sedikit? Serempet ya. Manajemen kalau cowok, kalau cewek manajer girl. Wow. Keluar lagi. Wah, ekonomi Bisa manajemen. berapa Iya. Ekonomi manajemen. Terus ke Jakarta tahun Tahun 2018. 2018. Lulus tahun 2016. 2016. Oh, berarti 2 tahun kemarin sempat kerja di Medan. Enggak kerja. Jadi Kok ada? 2016 sampai 2018. Iya. Oh, jadi BK. Apa itu BK? Beban keluarga. Kirain plat Medan. Iya juga Iya sih. juga kan, juga BK sih. kan, plat Medan. Kalau Jambi BH ya kan? Aduh. Memang. Mana? BL. Enggak. Jambi BH lah. BH. Iya, BH, Palembang BH. BG. Iya, Oh, gitu ya? Orang aku orang Samsat kok. Terus ya. Oh gitu. Iya. Oh 2 tahun. Iya. Aku nganggur. Nganggur 2 tahun. Enggak, Iya. maksudnya gini loh, kalau orang
biasa gitu kan 3 bulan nganggur udah agak pusing gitu kan. Ini kok bisa tahan 2 tahun gitu. Iya, gimana ya, emang bandel sih. Emang bandel. Anaknya pengen happy-happy. Oke. Bandel ya? Bandel. Doyan dugem? Nggak dugem juga, Bang. Ini kan dugem nih, dugem Mesir. Oh, memang bandel. Iya, emang pengen main-main aja. Oh, mungkin ini tipikal ini anak-anak ini ya, yang baru lulus gitu kayak pengen senang-senang dulu lah selama 3 bulan. Oh, karena baru lulus kan, lulus capek kuliah segala 3 bulan dulu lah. Terus lama-lama sampai 2 tahun. Kok gini-gini? Kok gitu-gitu? Oh, 2 tahun. Enggak, selama 2 tahun itu nggak mencoba gitu lamar kerja di Medan gitu. Pernah sih sesekali. Sesekali. Ya. Nyoba sesekali. Nah, sempat diusir dari rumah berapa kali? Enggak sih, enggak diusir. 2 tahun nganggur gila kau. Oh gitu. Aman ya 2 tahun ya? Aman kan. Ngapain aja 2 tahun itu? 2 tahun ya, di rumah aja main sama teman. Main sama teman. Iya. Cuci piring gitu-gitu ya. Cuci kain. Melala lah ya. Melala ya. Tiap malam minggu aku ke gereja kok, Bang. Kan aku naposo di gereja. Oh, malam minggu? Iya. Gini-gini ingat Tuhan juga kok. Oke, ya. Gereja di mana? HKBP. HKBP. Nah, coba nih. HKBP itu P-nya apa? Kenapa? D-nya Batak. Emang kenapa? Benar, berarti benar, nggak bohong gitu loh. Kadang ada yang ada orang yang nggak tahu apa yang HKBP sastra. Lah, ada lah. Siapa? Orang ini Aceh bisa aja nggak tahu dia. Iya sih. Oh gitu, HKBP apa namanya? Marendal. Enggak lah, Padang Bulan. HKBP oh yang tadi pas. Oh, yang Pasar 6 ya? Pasar 6. Iya. Dekat Jampurna Makan. Tahu. Boleh aku tebak nggak? Gereja di situ kan dekat rumah. Iya, bener. dekat rumah. Oke. Kenapa? Sangat informatif ya. Iya sih. Sangat informatif. Jadi mungkin ada orang yang selama ini, oh iya ya bisa gereja dekat rumah ya, gitu. Jadi dapat inspirasi gitu nonton Opio ini. Jadi kita bukan cuma sekedar bahasa orang-orang di Parhitean, di Parsoburan, gereja juga dekat rumah. Iya, siapa tahu pengen. Siapa tahu. Ngapain aku? Rumahnya di Bekasi, AKBP Jalan Jambu. Betul, gereja di Menteng, Sudirman. Itu maksudnya saya. Iya loh. Bedain lah kota kita di Jakarta sama kota Medan, beda bos. Ya, enggak juga. Ada juga yang orang misalnya orang Merica gitu, gerejanya di Bawang, padahal ada gereja dekat situ. Mana ada dekat situ gereja HKBP? Ada HKBP gitu. Oh, HKBP 1. Kalau kita bicara HKBP loh. Benar. Tapi ada juga yang misalnya udah pindah. Oke lah gitulah ya. Di HKBP itu. Nah. Terus 2 tahun itu benar-benar mencoba nih lamar kerja ke mana-mana. Enggak segigi itu Nggak sih. segigi itu. Cuman ya udahlah, coba dulu kali aja rezeki. Benar. Mungkin waktu itu mungkin masih banyak uang bapak aja untuk dihabiskan. Bisa jadi. Ya mungkin seperti itu kira-kira ya. Betul. Nah, terus kenapa hingga akhirnya memilih berangkat ke Jakarta? Ya kebetulan sih karena disuruh abang sih. Abang yang nomor 2. Oh. Siapa bang? Yang mana? Siapa? Abang? Kenapa kau iniin? Kan memang bagus disuruh. Emang kenapa? Ya, terima kasih. Gitu. Bisa sampai Jakarta. Oke. Gitu. Oh, disuruh abang karena Iya. abang juga udah settle di sini. Bukan settle sih, emang kebetulan kan dia udah menetap di sini. Tapi settle sama menetap sama sih. Bagus. Settle sama menetap sama. Itu di rencananya itu dia mau skrip menetap. loh. Itu bukan natural lah skrip. Iya, tahu. Itu skrip loh, teman-teman. Oh, maksudnya itu dia tuh berencana menetap tapi baru nggak berencana. jadi. Oke. Diniatnya mau menetap. Oh, mirip pacarmu ya? Agak error ya. Iya. Sosok revisi banget. Betul, Ayo memang. aku ketularan kamu. Emang skrip itu. Kelepasan. Udah, ini nanti di-cut yang itu ya. Udah. Cut aja. Nggak apa-apa ya? Aduh. Iya gitu. Oh gitu, Om emang Dia karena niatnya mau menetap di sini. Menetap sini. Terus kebetulan dia tuh kan baru nikah ya kemarin pada Oke. saat itu. Oke. Nah, istrinya di situ lagi hamil gede nih. Oke. Kembar soalnya. Kembar. Gede banget. Oh, gede. Oke. Dijawab, Terus. Terus. Terus
kondisi fisik istrinya nggak terlalu baik di sini. Soalnya susah makanan di sini nggak cocok di lidah dia kali ya. Jadi nutrisi si baby kan kurang kan. Jadi gampang sakit. Ya udah dia balik ke Medan. Oh, paham. Jadi aku yang menggantikan posisi dia di sini, rumah yang dikontrak dia gitu aja. Emang kadang lontong sayur di sini kurang enak sih. Lebih enak yang di Padang Bulan. Apalagi daerah kebun kacang gitu, nggak ada enaknya. Nggak ada enaknya memang. Jadi kesini. Terus. Nggak, dia bahas lontong sayur toh. Oh iya benar. Sayur apa biasanya dia? Ngapain lagi? Sayur gori. Sayur gori ya. Nah, gitu. Berarti abang duluan balik ke Medan, baru itu berangkat ke Jakarta. Mohon maaf nih. Iya. Tadi aku ini bodoh sih, cuma logikanya dapet. Apa sih, Pak? Apa sih? Gimana? Ini abangnya nih. Ini si Muti. Tukeran posisi, coy. Set. Sinilah, Dek. Set. Logikanya segini dong ya. Ini kenapa exhibition? Kenapa pergantian pemain? Makanya bisa aja. Bang, aku di sini, udah kalian balik sini aja. Udah, jadi kalian nggak ada di sini. Iya, benar. Rata-rata kayak gitu kan? Iya, ngapain di sini ini? Tapi emang kami tukeran loh. Iya, maksudnya di awal kan udah aku bodoh sih, cuman logikanya kayaknya paham deh. Tapi emang kalau emang faktanya kayak gitu dah, Iya sih, cuman ya itulah uniknya apa namanya? Apa budaya Batak? Keluarga mereka ini. Uniknya tamu-tamu di Opio. Enggak, mungkin kayak keluarga kalian biasa. Betul. Apa ini? Oh iya, abang udah kerja di Jakarta di Bekasi, jadi aku ikut. Timbangan. Aduh. Coba dong gaya ini ya. Inilah tiba-tiba. Keren dong. Mut, sini kau ke Jakarta deh. Oh iya, biar abang balik. Maksud aku, kan tadi udah ada premisnya karena udah hamil besar. Aku pikir mau menjaga, mau mendongani kan gitu kan, karena suami kerja mungkin. Ini kok balik, kok tukar tempat kelas. Tapi itulah yang terjadi. Itulah tamu Opio teman-teman. Oh, berarti mana dong? Tujuan itu ditelepon untuk datang ke Jakarta. Untuk menempati rumahnya udah terlanjur dikontrak selama setahun. Padahal mereka itu tadi masih 3 bulan tuh mereka ngontrak situ kan sayang sisanya ya udah. Daripada kamu di Medan nggak ngapa-ngapain, mending sini aja sambil cari kerjaan, gitu. Itu daerah mana? Waktu daerah Sudirman. Deket Bundaran. Sudirman, elit. Tapi cuma 3 bulan ya. Modalnya 3 bulan. Modalnya 3 bulan. Iya. Enggak, bukan. Sisa tahun. Sisa kontrakan. Iya benar. Iya modal si abang aku 3 bulan. Enggak, abang itu ngejalanin 3 bulan kan? Iya. Sisanya Aku. Modalnya 3 bulan. Bener, lempar dong. enggak loh. Apa sih? Iya, udah. Ada airnya nggak sih? Lempar. Oh iya, udah, skip. Pakai muka asli. Oke, oh gitu. Sangat membuang energi ya. Membuang energi ya. Cuma Opio. itulah Opio teman-teman. Ya gini lah kami gini, tuh. Opio. Jadi kalau Emang kalian yang gila. kayak ya aku ke Jakarta karena ngikut abang kerja di sini, aku dimasukin kerja segala. Oh enggak, dia lebih struggle teman-teman. Dia dapat kerja nggak ada orang dalam abangnya malah cabut. Kayak Ampus kau biar berjuang kau di Jakarta sendirian. Aku akan cabut ke Medan. Jadi abangnya ngerasa, biar kau rasakan perjuangan aku awal-awal gitu. Iya kan. Terus gimana? Ya udah aku jalanilah hari-hariku di Jakarta ini. Oke. Tapi kan aku ya namanya belum kerja ya pasti telepon juga ke Medan ke orang tua. Minta duit. Kirim duit, aku nggak makan. Oke. Iyalah, karena masih belum dapat kerja kan. Benar-benar. Dengar-dengar 4 tahun katanya sempat. Kok Enggak dong. Kelamaan di Medan ya. Berapa lama ini? Misalnya sampai dapat kerjaan di Medan, di Jakarta langsung dapat kah atau sempat nganggur dulu? Itu sempat nganggur tapi berapa bulan ya? 2 bulan lebih 2 bulan lebih. Hampir 3 bulan. Berarti cari Pas lah itu ya. pas lah 2 bulan pas lah itu. Kayak Kamar itu pas. sisa kamar itu masih ada lah sisanya, jadi kayak untuk bayar bulan depannya ada gaji gitu. Ada gaji. Bener, coba dapat di bulan keempat langsung, Bang, abang ke Jakarta lah bang, biar aku balik ke Medan. Tukaran lagi orang gitu. Maksud aku kenapa kalian nggak bisa rukun gitu, sama-sama tinggal gitu.
Bisa kan? Atau sama-sama di Medan aja udah. Iya juga ya. Iya, jadi juga. substitusi. Kenapa substitusi gitu? Substitusi makanya. Tibanya aja mengernyitkan dahi. Kok lain gitu. Kok agak beda. Kok agak lain ini. Era modern beda. Jadi apa nih yang dilakukan untuk struggling gitu selama 3 bulan karena kan ya ibaratnya kalau kita awal-awal belum kenal ya kayak 1 hari di Jakarta ini kayak 24 jam gitu dan wah memang 24 jam. Memang 24 ya, jam. Salah nggak sih? Di mana-mana. Nggak salah. Ya maksud aku lebih berat gitu hari-hari. Maksudnya toh kan kalau misalnya kita kayak kami juga pengalaman waktu di Jakarta itu awal-awal itu susah kali kan nyari kerja gitu kan. Terus berjuang hidup di Jakarta itu awal-awal juga sulit dengan harga-harga yang serba mahal segala macam. Pasti. Jadi, itu ngalamin juga berarti? Ngalamin ya? Ngalamin makan yang cuma 1 kali sehari aja. Sama aku dah. Maksimal tuh 2 kali. Sengaja tidur agak larut supaya bangunnya kesiangan. Jadi makannya sarapan sekalian makan siang gitu. Wah ampun. Pernah mau gimana? Di kos ngetok Oke Jelly Drink katanya ya. Sama Proma. Iya. Oh gitu. Jadi sempat ngalamin kayak gitu. Ya Proma itu ini iPhone 11 Pro juga ada. Iya. Itu berarti terus selama 3 bulan tuh. Selama 3 bulan irit lah ya. Irit. Wow. Bener-bener irit. Nah gini nih yang bikin ini sempat nyesel nggak sih 2 bulan struggle itu? Maksudnya di Medan kan kita bisa dapat makan apa aja, maksudnya nggak ada istilah lapar gitu kalau di rumah sendiri. Apalagi kan? Ditambah makanan Jakarta kan beda kan? Jakarta beda, benar. Sempet kayak Mbak, kau kok kayak gini sama aku Bang? Kayak gini rasanya, pengen sempat balik nggak sih gitu kayak? Enggak ya? Di situ aku memang udah mulai berpikir ya, udah waktunya sih ini. Udah waktunya. Mikirkan ke depannya gimana. Jadi kedewasaan itu muncul pada waktunya gitu ya. Iya, yang tadinya pengen agak terlambat sih sebenarnya. Agak terlambat ya. Tapi ya lebih baik terlambat daripada sama sekali enggak kan. Benar. Lebih baik terlambat daripada nggak masuk. Benar. Makanya kalau terlambat masuk. Nanti kan dihitung bolos kalau dihitung bolos. Oh gitu. Jadi kayak apa ya? Go big or go home. Yo, udah big sih, cuma maksudnya, baru mau bilang. Maksudnya gitu kan orang Batak gitu kan, kayak sukses dulu baru balik gitu kan, ada ego gitu berarti kan. Terkait episode UP kemarin, itu pun berarti ngalamin ngantar lamaran interview segala macam di busway. Pasti. Oh zaman dulu berdiri sampai berapa jam, macet-macetan itu aku alami semua. Dengan badan itu yang kayak gini. Makanya itu pakai heels yang segini gimana dong? Ampun pasti capek kali. Udah berat badan segini, pakai heels. Pasti capek kali tuh. Didempet-dempetin. Iya. Mau gimana? Itulah perjuangan. Oke. Mountain Hills apa? Mountain Hills. Puncak. Oh gitu. Iya. Intinya kan setiap pengorbanan yang benar-benar kita ini pasti ada hasilnya kan. Coba nih biar ngetes nih. Kalau ke Duku Atas berapa kali transit? Ke Duku Atas? Aku nggak pengen nyampe ke Duku Atas, cuma nyampe di ini, Tosari. Soalnya anak busway sejati udah tahu kan, luar kepala gitu kok. Aku mau ke sini harus transit sini. Oke. Biar tahu juga kayak teman-teman yang Muranto juga kayak harus hafal deh itu. Jadi kayak aku turun di sini gitu. Tanya-tanya aja sama orang. Tanya dong suka duka nyari kerja. Betul. Suka dukanya nyari kerja gitu. Nyari kerja pokoknya. Awalnya gimana? Suka dukanya gimana waktu nyari kerja? Kalau suka dukanya kau ulang-ulang aja. Suka dukanya juga. Iya, suka dukanya aku tuh bener-bener memanfaatkan duit yang dikirim dari kampung. Itu satu hari tuh aku berusaha seminimal mungkin ngeluarin. Oke. Karena aku tahu lebih besar biaya ongkos daripada biaya makan. Gitu loh. Ongkos kemana-mana kalau kita kesasar kan mau nggak mau naik Gojek. Gojek gede naik Gojek yang sempat ada di ini nggak titik stres gitu kayak aduh kayaknya aku fotokopi uang ini gua nggak sempat ya. Kadang kan ada orang yang kayak udah foto nggak sampai gitu ya. Ini nih tamu Opio struggle-nya wow gitu loh. Terus ya udah. Oh, sampai malu ya, maksudnya kayak masih ada rasa malu minta gitu ya. Maksudnya terlalu cepat minta gitu kan ya. Benar. Iya sih. Misalnya target ini duit sebulan, ntar di tanggal 14 sudah minta kan udah nggak enak kan. Minimal 15 lah. Bener-bener diiritin lah. Diiritin ya. Oke. Sampai aku apply terus lamaran via Jobstreet ya. LinkedIn, dari situlah. Sampai pada akhirnya memang ada panggilan, beberapa kali interview, tapi ya ada gagalnya juga. Ada gagalnya juga, oke. Itu tuh. Iya.
waktu itu belum sempat kepikiran ini bikin lamaran di Tinder gitu? Nggak ada. Ada, jangan salah. Di OLX juga ada. Tinder kapan munculnya? Tinder kapan munculnya? Kau swipe, butuh lowongan taruh di bio. Oke, terus kayak gitu. Kayak gitu deh pokoknya. Iya ya, sampai akhirnya dipanggil interview juga nggak langsung ini kan? Nggak langsung diterima. Kan? Bener-bener nunggu panggilan ya ntar. Nanti kalau ini kita kabarin ya. Ternyata nggak ada. Dan itu naik Transjakarta lagi tuh? Naik Transjakarta. Oke. Gitu. Kemarin tuh ngelamarnya di bagian apa aja? Atau semua aja nggak peduli ini? Iya sih. Semua pokoknya ya? yang ngena-ngena ke manajemen. Iya, aku lamarin semua. Oh, yang semua open. Iya. Ini untuk manajemen diambil semua ya? Aku ambil semua. Oke. Nah itu berarti ngambil itu semuanya, nge-apply itu selama 3 bulan? 3 bulan? Iya, hampir 3 bulan. Hingga akhirnya dapat tuh kerjaan? Dapat kerjaan. Bener-bener. Ya puji Tuhan ya. Dihubungnya itu bentar banget sih, nggak nyampe seminggu langsung. Kamu yang namanya ini, iya Bu. Kamu nanti datang lagi ya untuk tanda tangan kontrak. Wow. Langsung tanda tangan kontrak. Oke. Berarti kan betul, mereka emang lagi butuh banget kan. Benar, pas tanda tangan kontrak nambah 3 bulan lagi kamu ya. Kosannya udah mau habis. Kan kontrak dia awal. Nambah 3 bulan. Oh enggak. Kontrak kerjaan. Kirain kan nambah udah habis 3 bulan dari abang kan tadi kan. Jadi udah masuk ya, dikirim lagi buat 3 bulan lagi. Bisa aja itu. Berarti itu waktu dapat tuh kerjaan, tuh masih tinggal di Sudirman itu tuh? Yang ngabisin yang sisa 1 tahun, abis itu kan nggak mungkin aku nyambung lagi karena gede banget sih biayanya itu. Oh gitu, iya sih. Karena kontrakan bukan kos-kosan. Oke. Dari situ aku beralih ke kos-kosan. Oke. Mulai mengatur keuangan lah. Mengatur keuangan lah. Iya. Kalau nggak pinter-pinter ya habis. Habis. Di perantauan ini. Apalagi Jakarta ini. Ayo dapat kerja di mana? Iya. Aku dapat pekerjaan di perusahaan yang bergerak di bidang ini sih medis kayak gitu. Medis. Oke. Medis dari ekonomi manajemen dapat medis. Berarti masih jauh ya? Apanya? Farmasi? Iya, sebenarnya jauh banget sih. Maksudnya gimana sih? Masih jauh kan farmasi. Maksudnya apa sih? Apa sih? Enggak, maksudnya toh. Itu fokus. Nanti les di Lia ya. Masih jauh. Itu jelasin aja itu medisnya apa gitu. Kita gitu aja udah jelasin aja. Masih kelihatan banget. Aku tuh di apotek, udah itu aja deh intinya. Farmasi kan. Farmasi. Far itu jauh, masih jauh gitu loh. Farmasi. Masih jauh. Itu namanya komedi penjelasan. Terus dapat di farmasi ya. Dan jauh juga, benar bridgingnya. Jauh juga dari kalau orang jauh dari ini dia lah. Kerjaan dia. Ini dipaksa mikir deh. Kan gue bilang dari ekonomi dapatnya ke farmasi jadi apotik gitu. Apotik, betul. Nah, itu daerah mana itu? Apanya? Kerjaan Jakarta kan luas. Itu daerah kalau perusahaannya itu di Kebayoran Lama. Tapi kalau penempatannya itu di daerah Jakarta Pusat. Oh gitu. Masih dekat-dekat lah sama kita. Masih dekat lumayan. Aku jauh lah. Aku kan di pinggiran sana. Oke. Nah, itu begitu kerja kontrak training dulu atau gimana itu? Iya, pasti ada training sih. Kontrak berapa lama itu toh? Kontrak pasti 2 tahun. 2 tahun. Oke. Pantes ya, udah 2 tahun juga ya, 2018 2020 ya. Hitungannya 2 tahun. 2 tahun. Ya, tahun depan 3 tahun lah ya. Iya. Nggak mungkin langsung 5 tahun. Benar. Terus ini maksudnya kan aku orang awam juga gitu. Maksudnya jurusan manajemen. Kok ada gitu orang manajemen itu kerja di apotik gitu? Kan harusnya ya inian aku harus orang misalnya D3 farmasi atau apa gitu. Bener. Emang gimana? Nah, aku kan bekerjanya di ini. Aku ngelamarnya kebetulan kan di bagian store manager. Store manager di apotik itu. Paham. Jadi bukan yang harus bener-bener lulusan farmasi. Justru orang farmasi belum tentu bisa memanage itu kan. Bener. Berarti kayak store manager itu kayak yang tugasnya apa sih store manager itu? Punya toko gitu. Ya, aku harus mendata semua stok di apotik, order barang yang kosong. Seperti itu, nge-push barang-barang. Manajer memang harus semua dipegang sih di situ. Kayak orang purchasing juga ya. Gak gitu juga. Manajer toko jatuhnya. Kan itu Indonesianya ya. Gimana sih toh? Enggak kan, emang bener kan?
kan? Air mineral dulu. Ini angkotnya nggak? Iya benar. Angkotnya nggak jalan-jalan nih, aku pengen cabut nih kayaknya. Ya itu kok cuma kok translate doang itu. Butuh air mineral. Enggak, tapi masalahnya manajer toko tapi dia ngurusin suplai barang lah, menjual kan. Ya kan itu emang tugasnya. Nah, itu yang katanya dia bilang, iya bang semuanya kayak merangkap purchasing juga. Oh gitu. Semua multitasking. Semua dipegang gitu. Karena kan harus bertanggung jawab atas apotik. Kalau ada apa-apa kan pasti yang dicari kita. Ya kan gitu. memang ya tugas manajer toko. Kalau nyari itu kan gampang. Gimana? Iya. Pasti ada di toko itu kan? Iya. Enggak kalau tentu kalau aku lagi off ya. Kamis ya off ya kadang. Iya, kadang-kadang. Gimana Kamis. sih masa dilarang orang off? Emang ini Romusa kerja tiap hari. Hello. Tipes sekali. Terus Iya. tugasnya itu ya? Iya. Kalau untuk ngurus-ngurus absen apotekernya segala macam enggak Terlalu ke situ sih. Enggak terlalu ke situ. Karena ya? kan kita absennya emang langsung udah ada di ini. Itu ada ininya lagi ya, mungkin divisi HRD kali ya. Ya, emang ada aplikasi di komputer sih. Kalau aku Jadi sih tinggal pakai absen. fingerprint waktu itu sih. Iya sama sih, aku juga. Itu namanya aplikasi fingerprint. Iya, Iya. Kalau ngaku Bluetooth juga pakai aplikasi, fingerprint Bluetooth, infrared. Emang kalau misalnya Kamera juga aplikasi itu. Terus nggak usah. Oh yang di handphone. yang dia Jangan toh. gitu loh. Oh iya paham. Terus ini masih di apotik juga dong berarti? Masih bergerak di masih bidang di itu. Jakarta Pusat itu? Iya masih. Masih di kerjaan yang lama ya? Kalau yang lama, aku udah kebetulan kan habis kontrak. Oh, oke. udah. Oh, ini udah Tapi masih di bagian pada saat ini aku masih termasuk dalam bagian perusahaan itu. Tapi paham. bidangnya bedanya nih udah nggak store manager lagi. Oke. Misalnya perusahaan ini dia punya anak cabang banyak gitu. Iya, Oke, kayak gitu. Nah, pertanyaanku balik lagi. Berarti itu sendirian dong di Jakarta atau punya saudara? Karena kan abang kan udah balik ke Medan kan? Nggak ada. Nggak ada, sendirian. Sendirian, fight sendirian. Iya, fight sendirian. Nggak punya teman gitu. Speechless ya. Iya gitu loh. Iya sih, kaget sih sendirian. Nggak punya cewek. teman. Misalnya kayak aku kan, aku punya teman SMA gitu. Oh iya. Rantau ke Jakarta, jadi ketemu gitu. Itu nggak ada kayak gitu atau punya teman-teman baru jatuhnya? Pastilah. Kalau teman-teman pasti Ada teman-teman SMA. Ada. Kalau teman SMA nggak pasti teman yang ketemu di situ, teman kerjaan atau nggak teman yang ada di lingkungan. Benar-benar. Oh bukan yang kenal sebelumnya, nggak ada? Yang kenal sebelumnya ada beberapa, tapi kan nggak terlalu dekat, jauh-jauh. Saudara ada nggak? Saudara? Misalnya di luar abang tadi. Misalnya kayak Ada Namboro sih, tinggal. tapi agak jauh Agak kan, jauh. bukan saudara deket. Oh, enggak. Emang Jatuhnya kurang tetangga dekat ya kayaknya. Tetangga di Medan bukan? Orang-orang Batak ada di Jakarta. Gimana? Masih terkoneksi sama orang-orang Batak nggak di Jakarta? Oh, orang-orang sekarang terhubung. Cuman ditranslate ya. Tertelepati. Oh ini orang Batak nih. Bisa ya. Tem geng-geng Batak. Teman-teman perkumpulan Batak gitu. Ada, ketemu juga. Di mana? Taman Suropati atau di mana? Kenapa Taman Suropati Biasanya di bos? situ ininya. Gatheringnya di situ. Ngumpulnya sambil Enggak, di situ pengamen semua, main biola, Iya, kontrabas. Jangan gara-gara itu ini Iya. mirip kontrabas kok. Iya. Bener, sambil minum Starling ya. Starbucks. Suka yang cappuccino atau yang hitam? Iya, yang cappuccino. Sama banget. Sok deh. Kencang banget. Oh gitu. Udah kita nongki-nongki lah. Bisa lah, bisa. Iya. Aku Sabtu kokas kok. Terus orang Batak gitu kalau ngumpul di kokas, nah kenapa? Nggak ada PGC, Kampung Rambutan itu yang orang Kenapa Batak. nggak di GI kumpulnya. aja? Jauh, jarang di selatan soalnya. Iya, benar. Terus Iya. nah, nggak ada nih, Udah. dari samping. Maksudku gini, sorry aku potong. Berarti waktu berangkat ke Jakarta itu emang orang tua tahu dan saudara-saudara nggak ada yang mau bantuin gitu selama waktu struggling 3 bulan itu gitu, atau teman-teman nggak ada yang Ya bantuin? pasti tahu dong. Cuma Nggak ada yang mau bantuin? kan? Pasti dibantu dong. Bantu. Karena mereka tahu kondisi aku kan nggak ada pemasukan. Nggak, soalnya terus kan kalau ditanya di- terus. Oh gitu. Kamu gimana di sana? Aman nggak makannya? Iya Gitu. sendirian loh, Dak, soalnya. Pernah bohong nggak? Udah makan belum? Udah kok. Padahal Pernah. pernah kan? Pasti kayak biar ya mereka nggak tahu lah Nggak kita lapar kepikiran, gitu. Taunya ya pas tipesnya aja. Apalagi gitu. orang tua kita kan, kasihan Iya, kepikiran. Benar kepikiran. Nah waktu 3 bulan itu pasti kan ada yang nge-play itu nggak ada orang dalam gitu. Kan biasa kayak gitu. Iya, iya. Nggak ada Emang nggak ada orang orang dalam, dalam. nggak kenal siapa-siapa. Betul. Nah di apotek ini nggak ada orang Nggak dalam. ada. Betul. Emang Bener-bener berjuang fight sendiri. dah. Benar-benar Berarti- apa ya?
cuman kenal sama paracetamol kemarin. Iya, benar. Temen SD-nya. Paham sekali. Sama ibuprofen satu. Iya. Ibuprofen. Iya. Biar kalau kita main ke kantor gitu kan, mau kenapa? Ketemu Pak Rudi. Wih, bener manajernya. Mau kemana? Ketemu paracetamol. Yang di setelan berapa? Oh gitu. Iya. Iya. Terus akhirnya udah nyaman lah ya di Jakarta udah ya. Udah nyaman sih. Udah nyaman ya sekali. Betul. Ada rencana ini nggak balik badan gitu? Kok balik? jangan berat. Balik ke kampung gitu misalnya. Oh, ke Medan. Maksudnya mau menetap kembali ke kampung apa? Iya, atau udah memutuskan kayaknya aku bakal berkeluarga nanti di sini, bakal plan ke depannya gitu. Iya sih, gimana ya? Sebenarnya aku pengen deket sama keluarga juga. Oke. Tapi di samping itu aku udah nemu nyamannya di sini. Bener. Kirain pengen dekat sama keluarga, rupanya keluarga nggak pengen dekat sama dia gitu. Kayak abang aku tadi ya. Bener. Abangnya aja menjauh gitu. Bener. Bukan menjauh, itu keadaan yang membuat. Bener. Misalnya kayak plannya apa? Plannya ya nabung lah. Nabung lah ya buat memang udah mau stay di sini ya. Iya. Terus betul. Nabung supaya bisa ya tinggal di sini. Iya. Betul. Biar nanti ya anaknya lahir ya KTP-nya Cibubur gitu kan. Ngapa Cibubur? Dia kan ngapa nggak Mangga Besar apa di mana? Waduh, jangan lah Mangga Besar, nanti kayak peti mangga gitu. Big Mango. Berarti itu emang pengennya stay di Jakarta berarti? Pengennya sih Pengennya gitu. stay di Jakarta. Pengennya stay di Jakarta. Tapi ya kita lihat aja lah ke depannya. Ke depannya? Iya. Benar. Karena ya tergantung lagi. Mudah-mudahan rezekinya lancar, Betul. pekerjaannya lancar, Betul. biar nanti bisa mewujudkan mimpi dan cita-citanya di Jakarta. Nah, buat teman-teman juga ini jadi acuan juga kan buat teman-teman yang nonton. Jadi Ito ini aja nih, Ito Mutiara Baru Manik ini berani gitu ke Jakarta sendirian. Substitusi sama abangnya gitu. Tapi fight gitu, sendirian. Coba kalian bayangkan kalian di posisi dia. Bang, aku datang ya ke Cosmo di Tebet. Kapan, Dek? Selasa. Oke, Senin aku udah balik ke Medan. Dadah sendiri kau di Tebet. Pasti kau langsung pundung. Tapi sumpah gitu. aku respect, aku salut kalah sama Ito Muti ini. Iya, Balik lagi sendiri. Bener. Aku aja belum tentu berani dah sendirian, nggak punya siapa-siapa segala macam gitu. Bener. Aku awal Jakarta aja mau ke toilet aja berdua aku. Kenapa berdua? Ada yang pegangin. Iya, gimana sih Bang? Aduh. Biasanya pas kalau bersendiri gini, Tuhan tolong aku. Lagu Kahitna, FTB. Oke, kayak gitu ya. Coba ini apa? Ada saran-saran nggak buat ini tempat yang nasi goreng enak di Jakarta? Oh, nasi goreng yang enak itu. Apa kesimpulan lah maksudnya masa kita udah sop nasi goreng. Hampir aku Kiat kenapa bisa bertahan fight-nya gimana? Kiat-kiatnya itu kameranya toh. Memang agak ini sih. Kiat-kiatnya ya kalau kalian sudah ini sedih. Lagu Bunda coba. Nggak, cobalah berpikir untuk apa ya? Jangan membebankan orang yang ada di sekitar. Coba berjuang sendiri. Cobalah untuk berpikir menikmatin hasil dari jeripayamu sendiri tuh, rasanya puas banget. Mau ngapain pun enak banget nikmatinnya. Gitu. Dapat handphone pertama kali dari hasil jeripaya itu puas banget rasanya. Bener. Itu harus dirasain, harus benar-benar fighting, nggak boleh nyerah. Betul. Jadi buat yang selama ini dapat cuman hibahan dari abangnya, dapat handphone, dapat baju, nggak enak, lebih enak hasil sendiri. Walaupun kemarin HP pertama itu ini Imito Limbat katanya ya. Tapi yang penting hasil sendiri. Oke, seperti itu aja. Sobat-sobat Opio, makasih ya. Makasih buat Ito. Iya, makasih. Buat teman-teman yang mau kita undang, yang teman-teman di Jakarta. Yoi. Yang sama-sama perantau, pada acara yang mau. Gabung sama kita sini, ngobrol kita tanya. Komen aja di bawah ya. Oke, sampai jumpa kembali. Saya Marco Solin. Saya Sastra Silalahi. Saya Mutiara Manik. Sampai jumpa. Thank you.